Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat lambayan-lambayan tangan yang sudah Tuhan merdekakan, yang sudah Tuhan tebus. Kita boleh antusias mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Shalom. Tuhan kita sungguh luar biasa, amin. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Saudara, kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan shalom. Kita beri sapaan, kita berikan senyuman yang paling manis. Shalom. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa kita boleh ada di tempat ini, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita mau menaikkan korban syukur di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap kasih Tuhan bagi setiap kami. Satu yang kami tahu Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan bagi setiap kami. Ada maksud Tuhan untuk mengubahkan hidup kami, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami terus Tuhan ubah, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan, untuk setiap darah yang boleh tercurah, setiap daging-daging yang terluka bagi setiap kami. Kami mau katakan kami bersyukur, kami punya Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami katakan Engkau Tuhan yang sungguh dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Ini bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Biar korban syukur ini harum di hadapan Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tanggalkan setiap beban pikiran kami Tuhan. Satu yang kami mau katakan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk ke altar Tuhan yang kudus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Yesus, kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Kami mau datang Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti hormat bagi Tuhan. Kami mau beri ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Kami angkat Tuhan, suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau Tuhan. Tiada raja seperti Engkau Tuhan. Tiada juru selamat selain Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau hidup. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Ya Rabaya Engkau pusat dari segala penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Ya Rabaya kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hal-hal kejadian dalam hidup kami Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan yang boleh ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami katakan dengan iman kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Mari sekali lagi katakan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya.
memuji nama-Mu Tuhan. Yang siap mari sama-sama katakan, amin. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab ini bentuk pujian kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersuka di hadapan Tuhan. Mari lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. baik, amin. Kita boleh tos kanan kiri kita ucapkan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
nyatakan di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan dengan imanmu lebih lagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sebab tidak pernah berkesudahan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Sebab hari berganti hari, kami tetap melihat kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kau baik Tuhan Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami dan pikiran kami di hadapan Tuhan, agar firman yang boleh disampaikan Tuhan menjadi rema bagi setiap kami, menegur kami, menasehati kami, bahkan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Sebab dengan darah-Mu kami ditebus Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu mahal. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Harapasyakata kanarayanamu menebus. Sekali lagi, dengan sungguh terlalu besar. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan yang mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Darah-Mu yang telah melayakkan setiap pribadi kami. Haleluya. Pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus berbicara dalam setiap hidup kami. Engkau ambil alih kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan sejauh mana suara ini terdengar, maka sejauh itu kerjaan Roh-Mu bekerja dan melawat setiap orang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap roh yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini ada Roh Kudus yang memberikan kemenangan bagi kami, yang memulihkan kami, yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, saya bersyukur kali pagi hari ini saudara. Kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Dan ini mungkin yang keberapa kali saya ada di sini. Saya pernah juga pelayanan masih di Aston saudara. Saya bersyukur pagi hari ini. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah kenal saya. Nama saya Sony Langingi, saya tinggal di Bekasi Timur Regensi. Dan hari-hari saya pelayanan misi di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Ada Pak Wakil Gembala sini sudah pernah berkunjung di tempat kami. Ada beberapa ibu dan disitulah pelayanan saya Bapak Ibu ya. Jadi pelayanan saya itu bukan pelayanan yang besar. Tapi pelayanan saya itu adalah menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Amin. Dan kemarin kami baru membuat acara juga dari GPCC. Dan anak-anak yang hadir kami itu ada 300 anak. Karena anak-anak yang saya bina itu adalah 100% orang seberang dan anak-anak pemulung. Jadi ya beda pelayanan kita. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru selesai merayakan Paskah, kita baru selesai merayakan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, maka Alkitab berkata, Yesus itu tidak langsung naik ke surga.
Kalau ada orang-orang agama lain yang berkata Yesus itu dibawa lari naik ke surga. Alkitab berbicara lain. Alkitab berkata setelah Yesus bangkit, maka Alkitab berkata selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin saudara. Jadi Alkitab berkata Yesus selama 40 hari sesudah dia bangkit, maka ada masa di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari saudara. Selama 40 hari. Dan selama 40 hari itulah Yesus mulai meneguhkan iman, memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Untuk apa? Mempersiapkan diri para muridnya supaya ketika Yesus naik ke surga, maka para murid-muridnya sudah siap menjalankan misi kerajaan Allah yang kita sebut dengan penuai ini saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat Yesus selama 40 hari menampakkan diri dan bersama-sama dengan para muridnya. Tujuannya apa saudara? Apa dibalik dari tujuan Yesus sehingga ia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari? Saudara, saya catat di sini saudara. Yang pertama kalau kita lihat Yesus berkata begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya dan dengan banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa dia itu hidup. Jadi alasan pertama kenapa Yesus masih berada selama 40 hari setelah ia bangkit dan dia naik di surga. Karena tujuan Yesus adalah dia mau membuktikan bahwa dia itu benar-benar bangkit. Amin saudara. Sebab kalau tidak, orang akan meragukannya. Bahkan murid-muridnya akan meragukannya. Kenapa? Karena Yesus tahu keberadaan murid-muridnya ketika Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Maka terjadi kegoncangan yang besar terhadap iman para murid-muridnya. Alkitab berkata mereka itu kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Beraktivitas sebelumnya. Yesus tahu itu. Maka untuk mempersiapkan diri para murid-muridnya untuk menyatakan kabar baik kerajaan Allah. Untuk menjalankan penuaian yang besar. Maka Yesus mengambil satu tindakan di mana dia harus membuktikan bahwa dia itu hidup. Dia bukan Allah yang mati seperti orang banyak bilang. Masa Allah kok mati? Katanya. Masa Tuhan kok mati? Allah kita tidak pernah mati. Bahkan Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan bukan cuma bangkit, Yesus naik ke surga. Jadi kebangkitan Kristus itu saudara. Dan dia berada selama 40 hari. Yaitu Yesus tidak hanya bangkit. Tetapi membuktikan kebangkitannya. Ini inti yang paling besar. Kenapa? Karena Alkitab berkata. Kalau Yesus mati dan dia tidak bangkit. Maka sia-sia iman percaya kita. Karena inti kepercayaan kita adalah. Yesus itu bangkit. Amin. Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit. Maka Yesus sama dengan para nabi-nabi yang lain yang sedang berada dalam kuburan hari ini. Tapi Alkitab berkata Yesus membuktikan dia itu bangkit. Maka untuk membuktikan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada Thomas. Karena Thomas pun tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Saudara bisa bayangkan mungkin kalau kita baca Alkitab, oh gampang sekali kita bilang, oh Yesus bangkit. Yesus bangkit karena kita sudah tahu ayat Alkitabnya. Tapi bagaimana posisi kita?
ketika kita bersama-sama dengan Yesus, dengan budaya, dengan keberadaan orang Yahudi, dan kemudian menyatakan Yesus itu bangkit. Jadi Yesus membuktikan kepada Thomas. Karena Thomas berkata, sebelum aku melihat dan meraba tangannya yang bolong, aku gak akan percaya. Itu perkataan Thomas. Sebab itulah Yesus hadir dan dia menyatakan dirinya. Untuk apa? Untuk meyakinkan para muridnya. Kemudian dia pun bersama-sama dengan para muridnya untuk makan bersama. Itu membuktikan bahwa kebangkitan Yesus, kehadiran Yesus selama 40 hari di dunia, benar-benar dia adalah pribadi yang bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi bukan karena orang bilang, oh berarti dia itu penampakan. Bukan. Itu hantu. Bukan. Tapi benar-benar pribadi Yesus yang menampakkan diri. Saudara, sebab demikian kalau Yesus membuktikan diri bahwa dia itu bangkit dari kematian, maka kebangkitan Kristus yang saya dan saudara baru rayakan dan saya dan saudara percaya itu bukan sebuah peristiwa atau istilahnya cerita mitos. Tapi kebangkitan Kristus dibuktikan dengan fakta-fakta yang real, terbukti ada. Dari mana? Kalau Anda ke Israel, Anda akan menemukan bukti-bukti itu. Kenapa? Karena Yesus itu adalah benar-benar manusia, Allah yang menjadi manusia, yang hidup di tengah-tengah manusia. Jadi ada sejarahnya di dalam diri Yesus sebagai manusia. Di Israel kita bisa temukan sungai Yordan yang Alkitab berkata Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ada Golgota, ada rumahnya Yesus dan waktu rumah Maria. Ada tempat-tempat bersejarah yang secara nyata orang Israel menyaksikan bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu bangkit. Amin saudara. Jadi ini memberikan sebuah jaminan bahwa apa yang saya dan saudara percaya itu bukan sebuah cerita-cerita dongeng. Karena ada orang yang berkata, kalau Anda belajar tentang teologi kontemporer, ada sebuah pengajaran yang berkata bahwa kehadiran Yesus itu sebenarnya bukan benar-benar katanya. Itu hanyalah sebuah tokoh fiktif, kata orang itu. Tapi Alkitab berkata Yesus itu bukan tokoh fiktif. Dan bukan cuma Alkitab, sejarah mencatat. Jadi saudara, hal yang pertama kenapa Yesus itu masih berada di dunia selama 40 hari. Karena Yesus mau membuktikan bahwa dia itu bangkit. Amin saudara. Dan Yesus naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kebangkitan Kristus dan keberadaan Kristus selama 40 hari disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh sekian banyak orang. Bahkan kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus itu disaksikan lebih dari 500 orang, itu Alkitab berkata. Jadi kalau kita mau bicara tentang bukti, mana bukti yang lebih kita percaya? Cerita tentang saksi mata atau cerita dari orang yang ratusan tahun kemudian baru lahir dan menceritakan apa katanya yang dia dengar. Kalau kita bicara tentang hukum, maka sesuatu kebenaran yang disebut fakta yang paling benar adalah kalau kita melihat saksi yang melihat dan merasakan secara langsung. Amin saudara? Dan murid-muridnya melakukan itu. Jadi kebangkitan Kristus dibuktikan oleh Yesus selama 40 hari. Makanya saya berpikir kalau ada orang Kristen yang tidak percaya kepada Kristus, saudara. Saya minggu lalu khotbah di gereja di GBI juga di satu tempat. Dan saya khotbah tentang Yudas, saudara. Karena hari-hari ini katanya musim Yudas. Musim Yudas Iskariot. Iskariot zaman now.
Ya kan? Kalau zaman dulu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Zaman sekarang lain. Yudas menjual Yesus supaya trendingnya naik kan gitu loh. Saya mempelajari sebuah narasi yang membicarakan bahwa Yudas sekarang ini banyak tapi caranya beda. Intinya sama-sama menjual. Orang berkata meragukan kebangkitan Kristus. Sementara Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu bangkit selama 40 hari. Yesus yang membuktikan dirinya. Kalau saudara mau ke Israel, saudara akan lihat di mana tempat Yesus terangkat ke surga. Masih ada tempatnya, masih ada bekas kakinya yang dibuat. Tapi itu adalah bukti sejarah, saudara. Jadi kekristenan kita bukan mistos. Kekristenan kita bukan fiktif. Kekristenan yang kita percaya bahwa Allah Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu adalah sesuatu fakta sejarah. Amin. Dan orang berkata, mana mungkin Allah bisa menjadi manusia yang remah, yang hina. Ya namanya Tuhan. Saya selalu berkata, kalau Allah itu bisa menjadi manusia, itu sangat mungkin. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Jadi kalau Allah menjadi manusia, itu sangat mungkin. Kalau manusia yang menjadi Allah, itu tidak mungkin. Amin saudara? Jadi kalau Allah menjadi manusia, itu sangat mungkin saudara. Karena dia berkuasa bisa menjadi apapun yang dia mau. Untuk mencapai tujuannya Allah bisa lakukan apa aja. Dan karya yang terbesar di mana yang dilakukan oleh Allah adalah Allah menjadi manusia. Amin saudara. Saya kadang berpikir kenapa kekristenan anak-anak Tuhan meninggalkan Kristus cuma karena ada satu perkata, nggak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Anda kalau nonton film-film Cina aja, dewa bisa jadi ular. Benar ya? Bisa jadi bentuk-bentuk lain. Masa Allah yang berkuasa yang adalah roh tidak bisa melakukan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh hal-hal yang itu. Justru ketika kita percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia dan dia mati sebagai manusia, disitulah titik supranaturalnya Allah. Amin saudara. Bahwa Allah bisa melakukan apa aja yang dia mau untuk mencapai tujuan dan kehendak Allah. Jadi kebangkitan Kristus dibuktikan oleh Yesus selama 40 hari Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin saudara. Kemudian yang kedua kalau kita lihat saudara, ayatnya yang selanjutnya berkata begini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama berulang-ulang kali. Tujuannya adalah supaya Yesus mengajari mereka, mempersiapkan mereka untuk menjalankan misi yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ada film yang baru, saya lihat tadi posternya di depan, apa namanya? The Faster ya, The Last Faster. Saya nonton itu saudara. Filmnya dipotong-potong. Singkatnya film itu memberi pesan bahwa saya dan saudara itu adalah Petrus selanjutnya. Itu pesan itu saudara. Bahwa Petrus yang bersama-sama dengan Yesus, Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Kemudian dalam pengalaman Kristus, Petrus dan murid-muridnya
Dia mengalami peristiwa bersama dengan Yesus. Maka Alkitab berkata, Petrus melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi daripada Allah itu. Dan di film itu dia berkata, saya dan saudara itu selanjutnya yang harus melanjutkan. Itu penuaian kita ini selanjutnya, ini yang dilakukan oleh Petrus. Amin saudara. Jadi Yesus mempersiapkan diri untuk mengajar. Kenapa? Karena kalau tanpa ada sebuah pengajaran ya saudara, tanpa sebuah proses, murid-muridnya tidak akan pernah bertahan dengan apa yang ada. Tapi ketika mereka mengalami, di dalam kitab Filipi dia berkata, yang aku kehendaki supaya engkau mengenal Dia yang telah disalibkan. Di dalam bahasa Yunani di situ disebut kata gnosko, yang artinya bukan cuma sekedar mengenal, tapi kata pengenalan itu adalah sebuah pengalaman yang intim di mana engkau bersama-sama dengan Tuhan. Itu. Dan hubungan yang akrab itulah yang membuat orang mampu menjalankan misi Yesus. Amin saudara. Proses itu sangat penting. Kekristenan kita itu bukan sebuah yang instan. Kekristenan itu dilalui, dijalani dengan proses. Amin saudara. Makanya saya pernah katakan di sini bahwa kalau ada anak Tuhan, orang Kristen yang ikut Kristus, maka sudah pasti dalam hidupnya akan mengalami banyak proses demi proses. Amin. Saudara pernah alami, kok semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah ya. Pernah alami itu? Karena itu sesuai dengan doa Bapak Ibu dan saya. Ketika Anda berdoa, Tuhan Yesus pagi hari ini saya bangun dan sepanjang hari ini berikan aku roh kesabaran. Amin. Dan Tuhan akan berikan roh kesabaran. Dengan cara apa? Dengan banyak masalahmu, suamimu, anakmu, untuk mencapai apa? Mencapai doamu supaya aku sabar. Amin saudara. Ketika engkau berkata, Tuhan berikan aku mujizat. Mujizat selalu terjadi di tengah persoalan. Tidak ada pernah mujizat terjadi di tengah hal-hal yang baik-baik saja. Yesus tidak akan pernah menendangkan laut kalau tidak ada gelombang yang besar. Siapa yang ingin mengalami mujizat? Maka akan mengalami persoalan. Karena mujizat akan terjadi di tengah persoalan. Ketika engkau berkata, saya membutuhkan mujizat kesembuhan. Mujizat kesembuhan itu terjadi kalau engkau mengalami kesakitan. Amin. Kalau enggak sakit, sembuh sehat-sehat. Puji Tuhan saya sembuh. Ibu sakit apa? Enggak sakit apa-apa. Tapi saya iman, saya sembuh. Lah. Jadi pengajaran itu, Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya supaya mereka siap. Sebab itu ketika Yesus berkata di ayat selanjutnya, mereka berkata, Tuhan apa yang akan kamu kapan akan terjadi waktunya? Dan Yesus cuma berkata, kamu gak perlu tahu hal itu. Karena visi misi murid-muridnya dengan Yesus itu berbeda. Kita akan bicarakan selanjutnya. Tapi dia berkata apa? Kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa ada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Di tengah apa? Di tengah persoalan. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Maka itu disebut dengan Roh Penolong. Parakletos. Jadi Yesus selama 40 hari mengajar murid-muridnya berulang-ulang kali. Supaya mereka mengalami kematangan iman. Supaya mereka memiliki kepercayaan diri
Bahwa pribadi yang dia ikutin bukanlah manusia biasa, tapi Allah yang menjadi manusia. Dan itu yang membuat para murid-muridnya berani mati untuk memberitakan Injil itu. Amin saudara. Saudara memperhatikan, pelajari ayat Alkitab. Murid-murid pada waktu Yesus belum bangkit dan belum bersama-sama dengan murid-muridnya memberikan pengajaran. Mereka masih penakut saudara. Mereka masih meragukan Yesus. Tapi ketika Yesus naik ke surga, maka Alkitab memberitakan dengan sangat tegas, murid-murid Yesus pergi ke seluruh pelosok daerah sampai di Bekasi pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Dengan berbagai tantangan. Anda kalau mempelajari sejarah gereja, di situ kita bisa lihat saudara. Bagaimana murid-murid Yesus itu, mereka disalibkan, mereka dibakar. Paulus di dalam pemberitaannya, ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan, berujung dengan kepalanya dipenggal. Petrus dalam pemberitaan Injilnya berujung dengan disalib kebalik, kepalanya di bawah. Yohanes dalam pemberitaan Injilnya, dia mati digoreng hidup-hidup. Tapi kenapa mereka punya keberanian? Karena mereka sudah mengenal siapa Yesus itu. Sehingga itulah yang membuat Paulus berkata, kalau aku hidup, hidupku bagi Kristus, dan mati bagiku adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia paham bahwa apa yang Yesus bawakan dan apa yang mereka beritakan bukan tentang kerajaan manusia, bukan tentang pemerintahan manusia, tapi tentang kerajaan Allah yang kekal. Amin saudara. Kerajaan Allah yang kekal. Dan setiap saya dan saudara yang hidup hari ini, yang ada di ruangan ini hari ini, suatu waktu kita akan masuk di dalam masa yang kekal itu. Amin saudara. Karena murid-muridnya tahu bahwa mereka itu, saya dan saudara, adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang kekal. Amin saudara. Saya pernah katakan di sini zaman dulu, saya dan saudara itu adalah makhluk kekal, pribadi yang kekal. Ada yang protes, masa Pak? Kalau begitu Bapak nggak mati-mati. Yang mati itu tubuh jasmani saya. Tapi apa yang ada di dalam kita itu, itulah yang sifatnya kekal. Saya selalu contohkan kalau hidup tubuh kita ini seperti casing. Casing HP. Gitu. HP itu apa yang ada di dalamnya. Dan saya dan saudara, tubuh yang kita rawat bagus itu casing. Dan Alkitab berkata, suatu waktu Alkitab berkata, dari debu akan kembali kepada debu. Dan dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Dan itulah yang kekal. Itulah yang dipahami oleh murid-muridnya dan oleh Paulus sehingga mereka berani mati saudara. Berani mati. Ketika mereka diperhadapkan dengan hukuman, mereka tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka sudah melewati proses pengajaran dari Yesus. Makanya gereja yang kuat itu adalah gereja yang memiliki pengajaran yang benar. Pengajaran itu sangat kuat saudara. Karena pengajaran itu akan membangun sebuah paradigma. Pengajaran tentang Alkitab membangun tentang sebuah pemahaman. Dan itu akan menjadi doktrin dalam hidup kita. Saudara coba pikirkan, ada orang yang berani mau mati, bunuh diri. Kenapa? Karena apa yang dimasukkan di otaknya, itu turun di hatinya. Dan menjadi sebuah keyakinan. Kekristenan sekarang banyak yang murtad dalam tanda petik. Karena pengajarannya kurang. Amin saudara?
Kita akan bicara di sesi berikutnya saudara. Tapi kan saudara, pengajaran itu akan membuat kita menjadi orang yang kuat dan berani. Anda kalau mau sekolah misalnya ada yang avokat di sini, pengacara, orang kalau mau baru sekolah pengacara tadinya pendiam, begitu jadi pengacara lihat berani dan galaknya. Ya? Kenapa? Karena selama pendidikan didoktrin ini, kamu pengacara, kamu harus berani, modal berani, nekat. Urusan di belakang. Jadi selama 40 hari Yesus berada di dunia sebelum berangkat ke surga adalah masa-masa di mana Yesus memberikan pengajaran yang mendalam kepada para muridnya. Saya percaya kalau ada sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang ada di sini masih ada sampai hari ini, itu karena sebuah hasil dari sebuah pengajaran. Dan sebuah pengajaran yang memang muncul seperti Alkitab berkata itu gnosko, yang mendalam. Yang mendalam. Sehingga ketika kamu beribadah, kita tidak pernah melihat siapa yang ada di depan. Ada gembalakah? Tidak ada gembalakah? Tetap pelayanan berjalan, hadirat Tuhan ada, kita diberkati oleh Tuhan. Saya ada di dalam suatu pelayanan saudara, di mana kalau tidak ada pemimpinnya, dia punya layer-layer di bawah aja nggak hadir. Ya saudara. Kenapa? Karena terfokus kepada satu orang. Terfokus kepada manusia. Maka itu yang disebut dengan fenomena. Suatu waktu kalau pemimpinnya nggak ada, pelayanannya bubar. Tapi saya percaya gereja di sini, mau ada gembala tidak ada gembala, gereja akan tetap berjalan. Karena gereja itu bukan milik gembala, gereja itu adalah milik Tuhan. Yesuslah kepala gereja itu. Kita hanyalah alat-alat yang Alkitab berkata, hanya hamba yang menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin saudara. Jadi masa-masa 40 hari adalah masa-masa di mana Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya yang mendalam. Kemudian yang berikut saudara, selama 40 hari Yesus berada di bumi ini sebelum naik ke surga. Dalam ayat selanjutnya dia berkata, dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Karena pengajaran Yesus yang diberitakan oleh Yesus, fokus pengajaran Kristus adalah tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Pada waktu kalau saudara perhatikan dalam kitab awal-awal kitab itu, murid-muridnya berkata, Tuhan, Guru, bila kapan waktunya? Kenapa mereka bertanya begitu kepada Yesus? Karena pemahaman mereka bahwa Mesias, karena Yesus disebut Mesias, dalam konsep perjanjian lama, dalam konsep orang Yahudi adalah seorang yang akan menjadi raja. Ya nanti Bapak Ibu nonton filmnya. Yang akan menjadi raja dan akan dan akan berperang mengalahkan bangsa Romawi. Karena zaman itu orang Israel dijajah oleh Romawi. Sebab itu mereka mengharapkan ada satu Mesias seperti yang dijanjikan dalam perjanjian lama, yaitu Mesias yang memerdekakan. Yesus datang sebagai Mesias bukan dalam konsep duniawi dalam pemikiran orang-orang Yahudi zaman itu. Bahkan bukan dalam konsep berpikirnya murid-muridnya. Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus datang untuk menjelaskan bahwa misinya bukan membangun kerajaan politik.
tetapi memerintah di hati manusia melalui Injil. Jadi Yesus sebagai Mesias bukan dalam konsep menjadi raja orang Yahudi, tapi Yesus Mesias menjadi raja bagi setiap orang yang percaya kepadanya, menjadi raja dalam setiap hatinya, saya dan saudara. Amin. Makanya selalu kita kalau belajar Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan, Yesus yang berkerajaan dalam hati saya dan saudara. Jadi kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang dikonsep duniawi. Tapi kerajaan, yaitu kerajaan di mana Allah memerintah dalam hati manusia. Amin saudara. Yang Alkitab berkata, kerajaan itu, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Hanya cari Alkitab itu. Tapi kerajaan Allah, Alkitab berkata, itu tentang damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh apa? Oleh apa Bapak Ibu? Oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah datang melalui pemberitaan Injil dan karya Roh Kudus. Amin saudara. Dan karya Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang bisa memenangkan jiwa kalau tidak ditarik oleh Roh Kudus. Makanya di dalam ayat ini kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, Alkitab berkata, dari perikopnya aja sudah jelas. Di sana dia berkata, Roh Kudus dijanjikan. Amin saudara. Jadi keberadaan Yesus di dalam dunia selama 40 hari, Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang untuk mempersiapkan diri para muridnya. Yang pertama adalah tentang Roh Kudus yang akan datang sesudah Yesus. Yang akan membimbing, menuntun dan menjaga setiap murid-muridnya. Dan yang akan memelihara. Ini konsep dasar kekristenan saudara. Kita bersyukur sekali bahwa kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Amin saudara. Yang menuntun kita. Walaupun diklaim oleh orang seberang. Bahwa itu bukan Roh Kudus yang kita paham. Biarin aja saudara. Karena orang seberang bilang, oh dalam bahasa Arab itu disebut mamat. Jadi yang dijanjikan bukan Roh Kudus yang kita percaya. Tapi si mamat. Nah, terserah dialah. Yang pasti Alkitab kita tidak mengenal nama itu. Amin. Alkitab kita mengenal nama-nama orang Yahudi. Yehezkiel, Daniel, Yusuf. Tidak mengenal nama-nama dari bangsa lain. Karena janji kerajaan Allah itu dijanjikan dari satu keturunan yang sama. Yaitu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham ada Ishak. Ishak ada Yakub. Yakub bukan dia yang melahirkan walaupun Alkitab bilang melahirkan. Yakub memiliki anak 12. Benar? Kemudian nama Yakub diubah menjadi Israel oleh Allah ketika dia bertarung. Kemudian 12 muridnya itu, 12 anaknya itu menjadi 12 suku Israel. Salah satu suku dari sana yang disebut dengan suku Yehuda. Kemudian dari garis keturunan itu lahir Yesus Kristus. Jadi silsilah kekristenan itu sangat jelas. Jadi kalau kita bicara silsilahnya jelas, kenapa kita mencari sesuatu yang tidak jelas? Amin saudara? Mempercaya sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang orang Batak di sini? Oh banyak ya. Saya walaupun bukan orang Batak tapi sudah dicangkokkan menjadi orang Batak. Itu pun waktu saya dicangkokkan langsung dikasih tahu sama bapak mertua saya, Son, kamu sekarang di Batak marga Musimamora de Bata Raja. Karena saya diadatin saudara. Kamu urutan 11 kalau nggak salah. Jadi kamu sah. Silsilahmu ABCDFG sampai ke atas. Artinya kita punya sebuah keturunan yang jelas siapa saya. Amin.
Dan Alkitab kita memberikan silsilah, maka Matius ayat 1 sudah memberikan silsilah. Abraham menikah dengan ini, bla 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 sampai kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak mempercayai sesuatu pribadi yang tidak tahu muncul dari mana. Tapi kita mempercayai sesuatu pribadi yang sudah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu. Kemudian dari silsilahnya berjalan sampai selanjutnya. Bapak Ibu, kalau saya sudah kelewatan waktu dikasih tahu. Kemudian berikut saudara, hal yang berikut, tujuan daripada Yesus berada selama 40 hari di bumi sebelum naik ke surga adalah mempersiapkan murid-muridnya untuk menjalankan amanat agung. Dan saudara, karena Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, maka ia mempersiapkan murid-muridnya untuk amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah segala sesuatu dan baptislah mereka dalam namaku. Dan ketahuilah, nah ini, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Kristus mengajarkan tentang misi Allah di dunia ini. Fokus dari pengajaran Kristus tentang amanat agung menjadikan semua bangsa muridku. Sehingga kalau saudara itu menjadi penuai jiwa, pemberitaan Injil, menjadi pemberita Injil, maka saya dan saudara sudah melakukan apa yang menjadi visi dan misi Bapa dari surga. Apa yang menjadi isi hati Yesus. Isi hati Allah adalah amanat agung. Amin saudara. Isi hati Allah itu adalah amanat agung. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya ajar, bahwa untuk kamu menjadi pemberita Injil amanat agung, tidak perlu kamu harus jadi pendeta. Karena kerajaan menjadi pelaksana amanat agung tidak menunjukkan sebuah status. Tapi dimanapun engkau berada, engkau menjadi pembawa berita Yesus. Menjadi misi, menjalankan misi. Ketika kamu ada di perusahaanmu, kamu itulah tempat pelayananmu. Ketika kamu ada di tempat di mana kamu bekerja hari ini, itulah pelayananmu. Ada pendeta bilang, Pak, menurut saya Bapak saya lepas pekerjaan. Jangan Pak, itulah jemaatmu. Karena kalau pembisnis membicarakan penginjilan kepada pembisnis, itu lebih gampang daripada saya yang pergi. Benar Bapak Ibu ya? Ada orang bilang, Pak tapi saya masih kerja di luar. Dan saya kerja di luar untuk uang pelayanan. Saya bilang itu jauh lebih mulia. Lebih baik engkau kerja di luar. Jualan di luar, hasilnya buat pelayanan. Daripada kita jual pelayanan untuk kehidupan kita. Itu hal yang berbeda. Ada teman saya berkata, apa perbedaan zaman dulu, pendeta zaman dulu, hamba Tuhan zaman dulu yang zaman sekarang? Teman saya celetuk begini, beda. Kalau zaman dulu Pak, bapak-bapak kita jual tanah, jual rumah, jual mobil untuk pelayanan. Kalau sekarang, kebalik Pak. Pendetanya jual pelayanan untuk beli rumah, beli tanah, beli mobil. Visinya berbeda. Tapi Yesus mengajarkan saya dan saudara. Memberikan bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Amin. Sebab itu kita tetap kuat iman kita saudara. Jangan pernah tergoyahkan. Sesuatu yang silsilahnya jelas, kita percaya yang tidak jelas. Sesuatu yang dikatakan oleh seluruh saksi mata pada zaman itu bersama-sama dengan Yesus. Kenapa kita harus mempercayai orang yang 600 tahun sesudah dia? Itu kan fakta sejarah sudah terlalu jauh. Amin saudara. Jauh sekali sejarahnya. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang menjadi manusia lebih masuk akal daripada manusia menjadi Allah. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa. Kita nyanyi satu pujian. Sebab dia hidup.
Sebab dia hidup dari ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Kudu padi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami pelajari pagi hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kekuatan dan urapan yang baru bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita siapkan persembahan kita, sebab kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim Multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI Kami berharap BKP. agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP Houston dan Kenari dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu ada MDPJ di SICC Sentul. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah 1 jam 9 dan ibadah 2 jam 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala Kul masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini.
Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Kita sudah dengar tadi tentang retreat kita yang tadi disepakati oleh panitia retreat bahwa bulan Juni kita adakan di puncak. Ya, saya menambahkan sedikit pesan dari Bapak Gembala buat kita semua. Waktunya tinggal 35 hari lagi kurang lebih. Tujuan kita retreat di sana yang pertama, ya, misi kita kesatuan hati tumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi kita di sana bersama-sama bukan hanya bermain-main saja, tapi pada hari Minggunya kita akan ibadah bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Gembala menghimbau kita semua untuk ikut serta mengambil bagian dan mulai hari ini dan ke depan kita sama-sama menabung. Berapapun yang dapat kita tabung diserahkan kepada gembala kul masing-masing atau dapat berkoordinasi dengan panitia retreat. Kita pasti bisa. Amin. Ya, kita sama-sama karena kita bukan orang asing lagi di GBI BKP Hoso Bethel, tapi kitalah satu keluarga kerajaan Allah. Ya, jangan takut untuk berangkat. Takutlah kalau kita tidak menerima berkat. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan dari Bapak Gembala, yuk kita semangat. Amin. Ya, tahun depan kita mungkin ada lagi event-event yang lain, tapi kita nanti bertepatan Hari Raya Idul Kurban. Jadi kita jangan dikorbankan, tapi kita berkurban untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya kita diberkati Tuhan untuk dapat melaksanakan apa yang kita inginkan bersama-sama di sana. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjutkan untuk doa syafaat. Silakan Bu Cindy. Jemaat, mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu pada pagi ini Tuhan. Gimana kami datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Karena oleh kuasa darah Yesus Engkau telah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, kami boleh selalu berdoa kepadamu. Begitu besar kasih anugerah bagi kebaikan, bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Langing yang telah menyampaikan firman pada pagi ini. Biarlah firman-Mu terjatuh di tanah yang subur, bertanam dan bertumbuh berakar yang kuat, berbuah lebat dan manis. Tuhan, mari kita angkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan hamba. Tuhan, kami mengangkat tangan dan hati. Kami berdoa buat hamba-Mu, buat Bapak Pendeta Sony Langingi. Berkat Tuhan mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Damai sejahtera sukacita melimpah Kau berikan buat hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai lagi hamba-Mu lebih dahsyat dan sungguh luar biasa Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu Tuhan hari-hari ini. Tanpa tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat Kau berikan buat hamba-Mu. Yang telah Kau percayakan dia Tuhan di dalam suatu pelayanan yaitu. Untuk membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu. Semakin mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kuasa hamba-Mu dengan kuasa dari Yesus. Kekuatan dari Tuhan mengalir. Damai sejahtera Tuhan mengalir buat hamba-Mu. Berkati keluarga besar, berkati pelayanannya. Biarlah hari-hari ini semakin dipakai Tuhan dan sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika firman itu tertanam di tanah yang subur. Biarlah itu semua kami boleh terberkati Tuhan Yesus. Dan jemaat yang hadir pada hari ini
ini Tuhan, yang mendengarkan firman tidak akan dengan sia-sia. Berarti itu menjadi berkat buat kami semuanya Tuhan. Semuanya yang diberkati Tuhan, biarlah menjadi suatu kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Biarlah hari-hari ini Tuhan, yang tertutup sudah dibukakan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami karena punya Tuhan yang besar bagi hidup kami, yang dapat memberkati kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga selalu berdoa persembahan kami yang ada di hadapan kami yang telah kami berikan. Biarlah berkat Tuhan mengalir yang memberikan yang persembahan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Kami pakai persembahan itu untuk memperlebar kerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan pulang dari tempat ini. Kami boleh menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.